Mikir anak masih kecil, aku kan umur nggak tahu ya, umur nggak tahu, takut aku dulu apa bapak dulu nanti kalau aku dulu anakku karo sapa, dan bapak dulu aku karo sapa. Nenek, mana yang nenek rasakan sakit nih? Yang mana yang sakit? Sehari nggak mesti makan gitu. Kenapa kamu yang nggak makan? Negara mengatur pernikahan dalam undang-undang dan memberikannya sebagai hak yang bisa dimiliki oleh siapa saja, termasuk mereka yang tak sempurna. Pernikahan kaum disabilitas merupakan fenomena bertemunya cinta yang tulus, bukan sekadar eksploitasi, pemenuhan kebutuhan biologis, ataupun rasa iba. Seperti pasangan Pak Radmin dan Mbak Tari yang kami temui di Kebumen, Jawa Tengah. Mereka adalah kaum disabilitas yang bertemu untuk saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Matahari mulai menyapu jalanan beraspal. Langit biru cerah menyajikan pemandangan musim kemarau yang menyenangkan bagi sepasang bapak dan anak. Suratmin dan bidadari mungilnya yang menginjak usia 2 tahun menuntaskan rutinitas harian mereka berjalan-jalan santai pada pagi hari. Nadia Humaira Az-Zahra memang tak punya ayah yang bisa menggendong sambil berdiri tegap di atas kedua kaki. Radmin, pria yang berusia lebih dari setengah abad itu, adalah penyandang disabilitas daksa akibat polio. Saat usianya 1 tahun, Radmin mengalami demam tinggi. Ia sempat dibawa berobat ke Mantri, namun tak lama setelahnya kedua kakinya lemas dan tak bisa berjalan hingga kini. Desa Kemangguan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen bukan hanya menjadi tempat berpijak rumah peninggalan orang tua Radmin, tetapi juga menjadi saksi atas perjuangan suami istri, Radmin dan Tari. Jauh berbeda dengan kondisi Radmin, Tari mengidap cerebral palsy. Mulanya, Tari masih bisa beraktivitas dengan kursi roda. Namun 2 tahun terakhir, ia hanya bisa berbaring di tempat tidur. Seluruh keperluan Tari harus disiapkan oleh suaminya. Ini sama sekali lemes, nggak kerasa Nggak apa-apa. lemes, kaku kayak kayu, kaku nggak bisa digerakin ini mbak, kaku. Terus Kaku tadi tidak. ya segini, sepotongan segini nggak bisa. Kalau misalnya lagi diem gini juga apa tiba-tiba kayak apa nyeri itu tiba-tiba datang nanti hilang lagi atau sepanjang hari itu nyeri Panjang. rasanya. Oh iya Bu, sepanjang Setiap hari. menit ekor belakang ini lemes. Rasa sakit di tubuh bagian bawah Tari tidak bisa tergambarkan. Bahkan nyeri di sekujur tubuh itu membuatnya sulit tidur di malam hari. Kalau malam Salawat. doang, malam itu sholat tahajud, tapi sholat tahajud bingung mau ngomong apa, terus ngalamun sebentar, digini. Memang kenapa Mbak? Kalau malam kok nggak tidur? Nggak bisa tidur kalau Mikir. malam? Karena berzikir itu Mikir. mikir. Heeh. Mikir apa Mbak Tari? Ya, mikir apa ya? Mikir anak masih kecil. Aku kan umur nggak tahu ya, umur nggak tahu. Alam umur nggak tahu. Takut aku dulu apa bapak dulu nanti kalau aku dulu anakku karo sapa, dan bapak dulu aku karo sapa.
anakku priwilege ngurus, sedangkan mbakku, kakakku itu ikut suami. Dalam keterbatasan geraknya, hanya Radmin satu-satunya harapan dalam keluarga kecil ini. Radmin harus membagi waktu dan tenaga untuk merawat putrinya yang masih balita, sekaligus tari. Di rumah mereka, adik Radmin juga ikut tinggal bersama. Namun ia bekerja 3 kali dalam 1 minggu sebagai asisten rumah tangga. Hanya ketika libur dan sepulang bekerja, Radmin bisa bergantian dengan adiknya untuk mengurus Huma. Pada usianya kini, Huma tentu butuh perhatian ekstra. Sempat nangis Reso nggak bisa megang anak selama 2 tahun ini, diurus sama orang, bukan sama aku. Apa aku punya surga untuk anak-anakku? Karena aku nggak ngerawat anakku. Dari kecil lahir sama bude, sekarang sama bulik. Aku nggak bisa. Dalam hati sebenarnya kepengen ya, Mbak? Pengen banget. Gendong, Kepengen. ngomong gitu. Pengen. Iya pengen. Tapi kepiye. Sebagai penyandang disabilitas daksa, Radmin pantang menyerah dan bahkan terus berkarya. Ia telah melatih kemampuan menjahit setelah usai sekolah dasar. Radmin menjajakan jasa sebagai penjahit dengan ongkos Rp100.000 per 1 pasang baju. Namun penghasilannya tentu serba tak pasti, tergantung ada atau tidak pesanan. Padahal bukan hanya kebutuhan makan yang harus dipenuhi. Susu dan popok anak jadi salah satu pengeluaran terbesar saat ini. Belum lagi sedikitnya Radmin harus mengeluarkan biaya Rp50.000 untuk membeli popok dewasa bagi Tari istrinya yang tak mampu lagi pergi ke kamar mandi. Namun berapapun hasil yang bisa didapat dari pekerjaan ini, Radmin tetap mensyukuri. Ia telah mampu mandiri, melampaui keterbatasan fisiknya. Satu setelnya itu belum tentu 4 hari ya 5 hari, Mbak. Satu setel itu. Iya. Kadang itu ya nyambi sih. Nyambi anak ini tuh nanti setelah ganti pampers apa jadi kan cuma sebentar jahitnya, bisa dihitung cuma 1 jam fokus itu. Udah alhamdulillah. Karena fokusnya harus terbagi-bagi ya, Dibagi-bagi, ngurus ya, istri, ngurus anak. Kadang anaknya minta main ke sana-sana, terus orang tua ya harus ngikutin anaknya. Nah kayak gini ini ya, ngajak main ya. Aduh. Sebagai kepala keluarga, Radmin terbiasa menelan pil pahit tantangan rumah tangga. Kenapa itu benangnya? Walaupun sepahit apapun ya saya nggak dilihatkan sama orang ya, cuma batin sendiri. Yang penting kelihatan semangat tapi hatinya agak loyo gitu. Pas apa itu Pak yang pas loyonya itu Pak? Loyonya ya ketika tuh istri melahirkan udah nggak bisa apa-apa, terus mau minta tolong sama siapa, saya juga bingung tapi itu walaupun capek apapun ya nggak terasa capek sih. Nggak terasa capek Pak? Iya, udah Kok bisa biasa. Pak?
capek tapi nggak kerasa kok bisa Pak? Rahasianya apa itu Pak? Ya rahasianya, oh iya ya, saya punya tanggung jawab itu anak istri. Jadi ya walaupun udah capek melihat anak bojo ya, anak istri ya, oh ya kayak anak-anak senang ya, ikut senang. Jadi hilang seketika itu. Udah punya istri belum? Belum. Takutnya udah punya istri, Mak. Belum, dia belum. Malah dia lagi nyari gitu. Ini Pak Radmin ini ada tari gitu. Atau jodoh lah gitu sama Mas dengan PD-nya dia. Kesempurnaan ciptaan Tuhan adalah keniscayaan yang terlihat dalam diri Radmin dan Tari. Keduanya boleh jadi tak memiliki kemampuan fisik seperti orang kebanyakan. Tetapi semangat juangnya untuk saling hadir dan melengkapi satu sama lain jauh melebihi kita. Dalam kondisi terlemah sekalipun, Radmin tetap setia menemani sang istri, mewakili tangan dan kaki Tari yang tak lagi berdaya. Bapak sih temennya Bapak. Kepada kami, Radmin dan Tari menceritakan bagaimana jalinan kasih di antara mereka dimulai. Pernikahan mereka tahun 2020 diawali dengan pertemuan di Rumah Inklusif, sebuah yayasan yang memberdayakan kaum disabilitas di Kebumen. Pas lagi ke belakang, nah aku nanya sama Mbak Asmi, Mak, aku siapa Mak? Itu Pak Radmin, yang mingguan di sini gitu. Oh sering ya Mak? Sering, setiap hari Minggu gitu. Oh kenalan kamu itu, gitu. Udah punya istri belum? Belum. Takutnya udah punya istri, Mak. Belum, dia belum. Malah dia lagi nyari gitu. Terus ke belakang lagi tuh yang ke dapur kenalan. Ini Pak Radmin ini ada tari gitu. Kenalan coba siapa tahu apa Mak guys. Atau jodoh lah gitu sama Mbak Asmi. Terus kenalan. Beranikan diri dengan PD-nya dia. Jadi yang memulai malah Mbak Tari ya? Agresif banget ya Allah Gusti. Ya kalau Bapak gimana Pak? Diajak kenalan, kesannya apa itu Pak? Pertama ngelihat Mbak Tari. Ya, Cuek ini sombong. tapi saya pertama kenal ya cuma biasa aja, Sombong ini, Mbak. nggak ada respon apa-apa gitu. Sudah buat Resepnya apa? Biar tetap langgeng seperti Pak Radmin dan Mbak Tari. ya resepnya ya harus akur ya. Bilang anaknya gede harus lebih mikirnya dewasa meneh ojo kayak cah cilik ini. Ya kita harus mensyukuri dengan apa adanya aja. Harus Syukur duwe dan duwe disyukuri ya Pak ya. Kesejatian dua insan yang saling mencinta juga makin terwujud dalam diri Radmin dan Tari karena mereka memiliki tujuan yang sama, hidup mandiri dan bahkan memberdayakan orang lain. Pengen jualan, pengen buka usaha. Syukur-syukur ya bisa, kalau bisa ya catering. Nanti kalau soal itu karyawan bisa cari orang yang disabilitas juga. Orang normal juga tak terima, orang disabilitas juga tak terima. Kepenginnya sih, tapi Jadi ya nggak tahu. pengen juga ngasih rezeki buat teman-teman yang senasib gitu ya. Pengen buka usaha yang buat orang disabilitas juga biar apa ya, biar nggak ada yang nganggur gitu. Disabilitas itu butuh bukan
bukan dikasihani tapi butuh pekerjaan untuk keluarga. Tak hanya berpeluh untuk diri sendiri, Radmin dan Tari aktif berkomunitas dengan teman-teman seperjuangan. Rumah inklusif Kebumen adalah tempat bersejarah bagi keduanya. Tak hanya menjadi titik pertemuan dua insan, tetapi tempat yang melatih mereka agar bisa berkarya. Di rumah inklusif, kaum disabilitas dilatih berbagai keterampilan. Salah satunya membuat batik pegon yang bisa dijual untuk kesejahteraan mereka. Sosok Radmin bahkan diterjemahkan dalam sebuah motif batik berjudul Kayu. Karena kami melihat bahwa sosok Mas Radmin mempunyai hal positif, nilai-nilai positif, sikap yang positif yang bisa diteladani pada yang lainnya, yang bisa menjadi media kita mengenalkan, mengedukasi masyarakat secara umum tentang nilai-nilai inklusif. Meskipun dia secara fisik mungkin lemah, katakan orang bilang begitu, tetapi dia mempunyai sikap solidaritas, solidaritas yang tinggi, aktif gitu loh, berteman gitu loh, mau belajar bersama teman-teman. Radmin dan Tari menjadi satu lagi pelajaran hidup sesungguhnya. Kekurangan pada fisik bukan halangan merajut mimpi. Pasangan ini juga menjadi pengingat kita bahwa tak ada cobaan yang terlalu sulit untuk dihadapi, asal ada kemauan dan keikhlasan. Kisah Pak Radmin menjadi pengingat bagi kita bahwa seberat apapun beban yang kita tanggung, kita tidak pernah berjalan sendirian. Seperti kisah yang selanjutnya adalah dari kebaikan yang dilakukan dengan semangat gotong royong. Nggak peduli kamu kaya kamu miskin, pas nggak punya duit kan ya gimana, who knows gitu loh. Makanya ya Kak, sasaran kami seperti itu sih Kak, nggak harus yang miskin, nggak harus yang susah banget, pokoknya pas darurat aja. Inilah Yogyakarta, kota pelajar. Di lebih dari 160 universitas, sekitar 60% mahasiswanya ternyata adalah anak rantau. Mereka harus serba cerdas untuk mengelola keuangan sebagai anak kos. Namun tidak jarang mereka terjebak dalam kondisi yang darurat, tanpa sedikit pun uang di kantong, bahkan hanya untuk membeli makanan. Diinisiasi oleh anak muda, Nasi Darurat Jogja terbentuk dengan cara sederhana. Tidak hanya membuat kenyang mereka yang dalam kondisi darurat, tetapi juga menjadi teman bagi mereka yang berjuang di tanah rantau. Satu pesan singkat yang masuk sungguh sangat berarti dan menjadi perhatian bagi Evan dan teman-temannya. Ini bukan chat melalui aplikasi biasa, tapi sebuah permintaan tolong. Sejak Januari 2023, Evan telah mengubah nomor telepon pribadi menjadi tempat menampung aduan mereka yang dalam kondisi terdesak. Pemuda 26 tahun itu menginisiasi Nasi Darurat Jogja, sebuah gerakan sosial memberi nasi bungkus kepada siapa saja yang membutuhkan. Ia pertama kali membuka layanan dengan menyebarkan pamflet melalui media sosial. Gerakan ini ia mulai berdasarkan pengalaman pribadi. Waktu itu kondisi darurat tuh, karena waktu itu tuh aku HP ku tuh rusak gitu loh Kak. Ya udah ada cadangan buat makan waktu itu, cuma kebetulan LCD ku pecah,
baterainya ngembung, makanya bener-bener habis buat ke situ, nggak ada pegangan lagi, seminggu itu nggak ada makanan sama sekali itu kan. Tapi kemudian di hari ketiga, kalau nggak keempat itu ada temanku yang teman jauh, aku pun lupa orangnya, tahu-tahu ngajak, yuk makan yuk, aku traktir pagi kan. Wah ya ampun, ini beneran gitu dalam hati kan. Ternyata waktu itu aku makan itu rasanya seneng banget kan, walaupun cuma dapat 1 porsi itu, tapi kalau pas emang bener-bener butuh makan, lapar itu rasanya tuh gimana ya, seneng banget gitu loh Kak. Awalnya aksi ini dimulai Evan atas nama solidaritas dengan teman seperjuangan, anak rantau yang menyewa kamar kos di Yogyakarta. Pemuda asal Wonosari, Jawa Tengah ini bahkan memulai mengantar nasi bungkus menggunakan sepeda ke area sekitar UNY dan UGM di Sleman, Yogyakarta. Namun seiring berjalannya waktu, gerakan ini meluas. Akun media sosial dan pamflet pengumuman tersebar di media sosial hingga menjadi viral. Tiap 1 bungkus nasi dan lauk sederhana seharga 10 hingga 15 ribu telah membantu banyak orang, mulai dari pribadi hingga keluarga. Karena nasi darurat ini diberikan secara gratis. Ya concernnya kalau aku sih ke mahasiswa sih ya, soalnya mereka emang di Jogja itu 90% mereka sendirian, nggak punya saudara, nggak punya sanak family, mereka sendirian datang ke Jogja dan nggak ada yang bisa gercep buat nolong. Ya saya itu juga nggak gercep, tapi setidaknya hari itu dia minta, hari itu kita kasih. Niat baik tak selamanya berjalan mulus. Evan juga menemui banyak tantangan dan kecurigaan, terlebih pihak tak bertanggung jawab yang kemungkinan besar memanfaatkan layanan ini. Kadang nemu yang dia di kos eksklusif kan, atau di tempat yang jauh lebih bagus daripada tempatku. Mereka punya kendaraan, mereka punya gadget yang bagus. Cuma mikir lagi, baik lagi, oh ini tuh darurat gitu loh. Aku kemarin tuh mungkin secara orang tetanggaku, keluargaku ngeliat, oh aku tuh baik-baik saja, nggak butuh bantuan. Tapi aku berkaca sama diriku sendiri, aku tuh kemarin tuh butuh banget makan gitu. Makanya ya di sini tuh kita ngasih kontak darurat gitu loh. Nggak peduli kamu kaya, kamu miskin, pas nggak punya duit kan ya gimana, who knows gitu loh. Makanya ya Kak, sasaran kami seperti itu sih Kak. Nggak harus yang miskin, nggak harus yang susah banget, pokoknya pas darurat aja. Sebungkus nasi bukan hanya sekadar meredam rasa lapar satu kali. Faruk, mahasiswa asal Lampung, juga merasakan manfaat yang sesungguhnya. Karena pertolongan pertama dari nasi darurat Jogja di saat paling terhimpit, kini ia menjadi relasi baru bagi Evan. Itu kondisi lagi belum dapat uang kiriman sama nggak ada kendaraan. Sebenarnya udah ngomong sama orang tua, cuma ya orang tua nyuruhnya suruh sabar terus. Akhirnya ya cobalah nomor yang dikasih temen ini, dan ternyata beneran langsung ditanggepin. Mahasiswa juga hitungannya kalau pas lagi nggak ada uang juga ya sama aja miskin, sama aja nggak punya, butuh bantuan. Jadi ya saya rasa ya itu sih bagus. Mereka yang terbantu nyatanya tak hanya berpangku tangan, sebab sebungkus nasi sangat berarti hingga menggerakkan hati mereka untuk turut berbagi. Salah satunya Chris, seorang mahasiswa yang juga terpanggil ikut menjadi relawan. Ia berinisiatif untuk menghubungi langsung Evan sejak bulan Februari dan menjadi pengantar nasi hingga kini. Evan membutuhkan seseorang untuk membantu Evan, sedangkan saya juga sangat tertarik pada pengabdian masyarakat. Saya anggap ini sebagai pengabdian saya karena saya kira setiap manusia juga punya hati nurani dan mencoba untuk melakukan sosialisasi, mencoba untuk melakukan bantuan. Tapi kan kalau misalnya saya membantu secara tenaga saya bisa, tapi untuk membantu secara keuangan kan saya belum bisa karena status saya masih mahasiswa. Kini
Ada lebih dari 5 orang relawan yang tergabung dalam gerakan ini. Mereka mendapat biaya pengganti bahan bakar motor sebesar 8 hingga 10.000 tiap satu lokasi pengantaran. Dana operasional ini sepenuhnya didapatkan dari donatur. Kini gerakan ini juga semakin berinovasi, memanfaatkan teknologi. Jangkauan wilayah serta jumlah orang yang terbantu pun juga bisa semakin banyak dan meluas. Karena sekarang ada sistem yang baru, jadi bayar pakai scan kris. Yang mau nerima tinggal datang ke warung terdekat sama kosannya dia fotoin barcode-nya, baru kita bayar dari HP-nya admin seperti itu. Mereka bisa tetap ada effort buat jalan kaki keluar dari kos, buat mencari warung makan terdekat, untuk langsung bayar dari tempat mereka sendiri. Tapi kalau semisal mereka lagi sakit apa jauh dari mana-mana, ya tetap kami usahakan buat diantar. Gerakan kecil yang semakin bertumbuh ini adalah inspirasi bagi kita bahwa perbuatan baik tak perlu menunggu aksi yang besar, tapi bisa dimulai dari hal sederhana. Sebungkus nasi untuk saudara terdekat di sekitar kita bisa memberikan harapan baru yang selalu terkenang serta dapat menularkan kebaikan yang lebih besar wujudnya.